di 6 poin ini aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Jadi sebagai pemilik mobil, video ini hanya bertujuan untuk mengingatkan kita ya. Halo kawan-kawan, apa kabar kawan-kawan? Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya teman-teman ya di Rayudi Channel. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya, semoga sehat, sesehat-sehatnya, diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya kembali lagi ingin menginformasikan kepada teman-teman, terutama yang mempunyai mobil Etios Falco ya, atau Toyota Agya, Ayla, dan lain-lain mobil pada umumnya, yang mungkin ada di antara teman-teman yang masih bingung kapan kita mengganti oli mesin ya, di berapa km atau berapa mil ya, atau per berapa bulan, juga filter oli mesin, juga beberapa bagian lain juga yang mau saya tambahkan di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin kepengen tahu ya, barangkali baru beli mobil second atau yang memang hanya sebagai pengendara tetapi masih awam ya, kapan mau mengganti oli sebaiknya. Nah teman-teman, itu yang mau saya bahas di kesempatan kali ini. Jadi pastikan teman-teman untuk ikuti video ini sampai selesai ya. Jangan di skip supaya teman-teman tidak salah paham dan tidak gagal fokus. Kemudian teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol subscribe ya. Dibantu untuk subscribe karena channel ini masih channel baru ya teman-teman, biar saya semangat untuk membuat konten-konten lagi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Baik teman-teman, untuk mobil Etios Falco atau Agya, Ayla ya, misalnya juga sini Avanza, sebetulnya penggantian oli itu kalau kita beli mobil baru ya, pasti kita mendapat manual book ya teman-teman ya, atau buku petunjuk pabrik. Nah di sini saya juga akan menginformasikan kepada teman-teman, misalnya teman-teman tidak mempunyai manual book atau mungkin masih bingung, maka saya informasikan ya. Jadi untuk penggantian oli mesin itu ya, saya tulis begini ya. Satu di sini misalnya untuk ganti oli mesin. Nah itu kita menggantinya itu setiap 5000 km ya teman-teman ya. Jadi kita ganti di sini setiap 5000 km. Nah ini untuk oli mesinnya, atau ini sama juga dengan 3000 mil ya. Kalau saya gini kan sama juga dengan 3000 mil, atau sama juga dengan per 6 bulan ya. Jadi saya tambahkan di sini sama juga dengan 6 bulan. Nah ini mobil kita pakai hari-hari ya, tapi mobil ini kita pakai tidak secara terus-menerus dalam kilometer yang banyak. Jadi aktivitas kantor atau keseharian ya, tidak juga membawa mobil beban-beban berat. Jadi kurang lebih diperkirakan seperti ini teman-teman ya, jadi batasnya. Tapi kalau teman-teman mau lebih enak lagi, kita ambil di angka 4000, kita kurangin ini di angka 5 bulan untuk lebih aman. Tapi sesuai anjuran buku manual book ya, seperti ini teman-teman. Kemudian yang kedua, kapan kita mengganti atau penggantian filter oli ya untuk oli mesin. Jadi saya tulis di sini ganti filter oli. Nah itu dia setiap 5000 km, jadi sama dengan kita mengganti oli ya, artinya berbarengan. Jadi ini sama 5000 km. Kemudian di sini juga sama sekitar 3000 mil ya, sama di sini. Dan juga jarak waktunya pun sama, tetap seperti 6 bulanan ya. Jadi setiap kali kita mengganti oli mesin ya, kita juga wajib atau memang seharusnya kita mengganti oli filternya atau filter olinya. Karena oli mesin itu
ketika kita ganti dalam jangka waktu sesuai petunjuk buku manual book ya, atau manual book buku petunjuk di 5000 kilo, maka ada terjadi banyak gram-graman hasil dari terjadinya perputaran mesin di dalam mesin, sehingga di filter oli itu akan banyak ada kotoran. Jadi teman-teman sebaiknya mengganti filter setiap kali mengganti oli, itu akan membuat mesin kita jauh lebih awet. Kemudian oli yang kita pakai juga harus sesuai ya, apalagi kalau mobil-mobil yang masih tahun-tahun muda ya, sesuai petunjuk. Jangan pakai oli sembarangan, apalagi beli oli-oli di pinggir jalan yang tidak jelas, takutnya oli palsu. Jadi kita harus membawakan mobil kita sebaiknya ke bengkel resmi dengan jaminan bengkel resmi ya, Toyota atau Daihatsu. Kemudian kita akan masuk ke bagian ketiga ya. Di sini saya akan tambahkan kepada teman-teman pemeriksaan kanvas dan tromol rem ya. Jadi itu kita juga harus mengetahui bahwa ada bagian kanvas rem atau tromol rem atau disc brake piringan itu juga tetap ada waktu kita untuk menggantinya. Jadi saya tulis di sini singkatnya gini aja ya. Periksa kanvas rem ya teman-teman. Kanvas rem. Ini maaf saya pakai manual aja menulis teman-teman ya. Yang penting kita kan paham ya yang dimaksud sesuai keterangan saya ini. Jadi untuk rem dan tromol rem saya tulis begini aja ya. Ini kapan kira-kira kita mengganti. Nah, jadi kalau sesuai petunjuk itu seharusnya ada di angka setiap 10.000 km ya. Jadi setiap 10.000 km atau sekitar 6.000 mil ya. Saya kasih gini ya, 6.000 mil atau setara juga dengan sekitar 6 bulan ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa setiap 6 bulan itu memang seharusnya kita diwajibkan untuk ganti oli, juga mengecek ya, memeriksakan gitu ya, apakah memang ini sudah ada trouble atau belum. Kemudian yang keempat di situ pemeriksaan atau kita mencari tahu ya, atau mengecek bagian piringan rem ya. Kalau ini kanvas remnya, yang bawah ini piringan rem ya, ini bagian belakang ya, yang atas yang nomor 3 ini bagian belakang yang mesti kita cek. Ini berhubungan dengan rem belakang dan juga berhubungan juga dengan rem tangan ya. Jadi hand rem kita kalau sudah jauh diangkat kurang gigit, itu berkemudian kanvasnya sudah tipis. Kemudian yang keempat ini juga dia masuk kepada bagian depan ya, lebih kepada piringan rem ya. Piringan rem itu maksudnya piringan disc brake rem itu kadang kemakan ya. Jadi saya tulis ini disc brake aja ya, disc brake. Nah, di sini kita juga harus perhatikan ya teman-teman. Di sini kalau dihitung kira-kira untuk kilometer ya, itu sekitar 5.000 ya, sama ya teman-teman ya. Sekitar 5.000 km atau sama juga dengan sekitar 3.000 mil ya. Nah, sama kayak oli kan. Nah, 3.000 mil. Lalu di sini untuk nomor 5 kita masuk ke penggantian pada oli transmisi ya, atau oli gearbox kalau istilah bengkel, atau oli persneling. Untuk mobil manual ya teman-teman, itu setiap 40.000 km ya, oli transmisi itu sama perhitungannya setiap 40.000 km atau sama juga dengan 24.000 mil. 24 jadi jarak tempuh ya, 24.000 mil atau sama juga dengan 48 bulan. Nah, ini untuk oli transmisi atau oli persneling yang harus kita perhatikan. Kemudian kita juga jangan lupa memeriksakan suspensi depan dan belakang ya. Jadi nomor 6 saya tulis ini suspensi ya.
atau kalau istilah orang bengkel tuh kaki-kaki. Bagian kaki-kaki juga harus kita periksa. Nah itu di setiap berapa km ya teman-teman, itu setiap 10.000 km ya. Jadi 10.000 km kita harus memeriksakan ya suspensi depan dan belakang, berarti berhubungan juga dengan shock breaker, termasuk kaki-kaki ya, apakah itu rocker aram, busing aram, atau stabilizer dan lain-lainnya. Jadi setiap 10.000 km atau sama juga setara dengan 6.000 mil, atau sama juga setara dengan kira-kira kalau untuk hitungan waktu sekitar 6 bulan. Oke teman-teman, jadi di 6 poin ini aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Jadi sebagai pemilik mobil, video ini hanya bertujuan untuk mengingatkan kita ya, dan juga bertujuan untuk bagi yang masih awam biar punya pengetahuan baru supaya kita jangan cuek dengan kendaraan kita. Ingat bahwa kerusakan kecil bisa menjadi kerusakan yang besar atau bisa fatal akibatnya ketika kita cuek dengan kendaraan kita. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, jika ada terjadi keanehan pada kendaraan kita, bunyi yang aneh, suara aneh, perubahan suara mesin, atau temperatur, atau ada air menetes atau oli menetes di lantai selain air AC ya, harus kita waspada dan harus sensitif, harus segera memeriksakan. Karena nanti kalau kita biarkan itu bisa nanti mobil masuk ke ruang ICU. Masuk ruang ICU kan maksudnya bisa turun mesin dan lain-lain kerusakan berat, sehingga membuat kita mengeluarkan biaya juga cukup besar. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, dan nanti kita bertemu di video saya akan datang. Salam sukses dari Rayudi Channel. Thank you.